Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herien. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Munafik berani nggak boykot YouTube. Kita akan langsung aja tonton videonya, habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal beberapa teman-teman yang sok boykot ya. Hai, sok boykot cuy. Jadi di sini ada. Jadi gini loh, boykot itu adalah bentuk dukungan kita atas penderitaan saudara-saudara kita. Kalau enggak satu agama ya satu manusia. Karena jadi di Palestina itu adalah pembantaian, genosida terhadap warga sipil, wanita, anak-anak. Kalau Luis nggak punya rasa kemanusiaan, ya silakan. Padahal ajarannya adalah ajaran kasih. Kasih kepada sesama manusia. Bahkan kasihilah musuhmu. Nah, bahkan kalau dianggap itu ya, rakyat Palestina itu yang dibunuh itu, yang dibantai itu, yang digenosida oleh Israel, wanita, anak-anak itu, orang tua itu, warga sipil itu, bukan anggaplah dianggap itu musuhnya. Bahkan itu pun harus dia kasihi. Tapi mana buktinya dia ajaran kasih? Ketika ada manusia, sama manusia dibantai, digenosida, mana bentuk dukungannya sebagai ajaran kasih? Artinya ajaran kasih itu hanya dogma belaka. Praktiknya nol besar. Nol besar. Karena tidak ada bentuk statement dia tuh prihatin, dia tuh miris, dia simpati, empati terhadap korban yang berjatuhan rakyat sipil, anak-anak yang tidak bersalah itu. Apa salahnya warga sipil coba? Kok tentaranya oke, Anda mungkin bisa klaim dia bersalah karena dia pegang senjata. Warga sipil yang tidak melawan, yang tidak ada perlawanan, yang hanya tinggal di situ. Mana rasa kemanusiaan Anda, Luis, dan teman-teman Anda mana? Katanya ajaran kasih, tapi faktanya nol besar. Ya, tidak ada bentuk dukungan kemanusiaan sedikitpun. Bahkan klaimnya adalah kasihilah musuhmu. Sebagai manusia aja tidak peduli, apalagi musuh gitu kan. Jadi apa ya saya katakan? Ini makanya saya katakan ya, daripada dia jadi ini kan boykot ini masalah prinsip bentuk dukungan, ideologi. Kalau enggak satu agama, minimal satu manusia lah punya rasa bahwa ada tragedi kemanusiaan di Palestina, ya kita kasih dukungan. Nah, Anda yang ngaku-ngaku ajaran kasih, mana dukungannya? Dan sama kemanusiaan mana? Berarti ajaran kasih itu hanya tulisan tanpa tanpa perbuatan, guys. Artinya cuma hiasan saja, nggak pernah tidak mau dipraktekkan oleh dia gitu kan. Kayak nama yang mana dia mengajak, menghimbau umatnya supaya umat-umatnya itu memboikot produk-produk dari Israel atau produk-produk Amerika. Misalnya gini ya, misalnya Luis menemukan bahwa ada pembantaian oleh ISIS misalnya, atau apapun lah identitas. Nah, dia silakan sah itu atas nama kemanusiaan, atau misalnya merasa bahwa umatnya dibantai atau diapain. Nah, dia boleh tuh boykot produk ISIS. Sah, silakan. Itu berarti Anda peduli sama umat Anda atau dengan manusia. Itu baru keren. Jadi boykot tuh guys, kalau kita tujukan dengan niat untuk dukungan sebagai bentuk penolakan atau prihatin dengan tragedi kemanusiaan, itu bagus sekali. Itu ajaran kasih. Tapi kalau Luis ini tidak. Dia tidak pernah membuktikan ajaran kasihnya, hanya sebatas hiasan di dinding saja, guys. Nah, kita langsung aja nonton videonya dan kita akan komentari, cuy. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Air mineral banyak yang lain.
Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Jadi gini ya, saya mau jelaskan dulu ya, biar saudara kita guru gembuli paham. Ya, ingat, ada yang namanya strategi. Ya, jadi kalau kita pakai akal saja ya, kalau kita ini kan kita namanya perang nih guys, perang pemikiran, perang ideologi, perang kemanusiaan, perang keberpihakan kepada kemanusiaan atau kepada pembantaian. Itu perlu dipahami dia. Jadi ini adalah perang, bukan perang. Kalau kita ini bukan perang seperti Hamas sama IDF ya, tapi perang lebih ke perang ideologi, perang pemikiran, perang argumentasi, perang propaganda. Nah, jadi kenapa yang diboykot itu hanya produk-produk tidak yang bukan media, tapi kayak produk-produk yang kita pakai? Karena perang itu terjadi di media. Perang propaganda gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Jadi hal-hal yang kira-kira merugikan kita ya kita tidak laksanakan boykot itu, yang malah merugikan kita, yang benar aja. Masa merugikan kita gunakan strategi itu? Paham nggak di logikanya? Karena gini, kita mencari substitusi. Kalau misalnya suatu produk nggak ada substitusinya, ya kita mau nggak mau terpaksa pakai. Jadi ini nggak cukup hanya boykot buta guys, harus pakai akal, kecerdasan, dan nggak bisa dibilang munafik. Enggak, orang pakai akal, strategi kok bilang munafik? Anda ngerti nggak strategi? Contoh, ketika pejuang Indonesia itu melawan penjajah Belanda, kan itu ada produk Belanda itu, senjatanya, bom-bomnya, apanya pun itu kan baju-baju Belanda. Mobil-mobil Belanda, tank Belanda, pesawat Belanda itu kan punya Belanda, produk buatan Belanda. Ketika pejuang itu merebut itu di tangan Belanda, lalu mereka pakai mobil-mobil, tank, pesawat tempur, senjata, bom, pistol, senapan. Apakah mereka buang, mereka bakar? Tidak, mereka pakai. Tapi kalau mereka boykot produknya, misalnya Belanda buat produk ini, mereka daripada beli produk itu, beli produk pribumi gitu. Ngerti nggak? Misalnya Belanda VOC itu dagang, misalnya kan dia dagang tuh, dia menjual sesuatu. Nah kita tahu dia penjajah, orang penjajah kemanusiaan gitu kan. Nah misalnya dia menjual produk berupa sikat gigi. Nah kita tahu nih ngapain kita beli sikat gigi dia, menguntungkan dia. Akhirnya kita beli sikat gigi kemana? Ke pedagang lokal pribumi. Dialah itu sikat gigi yang biasa, yang cuma berasal dari akar karang. Yang penting ada penggantinya gitu. Nah ini namanya strategi. Juga dengan senjata tadi, tank yang direbut dari Belanda. Ya kita pakai, bukan kita boykot juga. Itu namanya nggak cerdas. Jadi jangan ajari Islam tuh untuk tidak cerdas. Kita tuh boykot memakai logika. Jadi kita tuh mencari cara gimana supaya Israel ini merugi, biar mereka tuh kehabisan sumber daya untuk memerangi Palestina. Kita tuh akan cari cara gimana supaya Israel ini lemah. Karena ketika mereka melemah, mereka kemampuannya untuk membantai warga sipil itu tereduksi alias terkurangi guys. Sehingga mereka tidak lagi seluasa ketika mereka kuat gitu. Itu guna boykot itu. Kalau Anda tidak paham ya. Jadi ini berhubungan dengan strategi, berhubungan dengan untung rugi guys. Itulah makanya belajar strategi. Jadi boykot itu nggak salah-salahan. Oh, boykot semua produk ini. Enggak, itu baru koma. Harus gunakan akal juga, strategi gitu kan. Nah, jadi kalaulah ada ini ya, produk-produk kayak WhatsApp, Instagram, YouTube ini ataupun itu, Facebook itu ada penggantinya yang bisa menjangkau seluruh dunia, ya kita akan ganti pakai itu. Tapi kan tidak ada faktanya. Nggak ada faktanya. Kalau ada kita ganti nih, gitu. Sama kayak produk lain itu ya, misal kayak McD atau apalah gitu ya, produk lain itu kan
ketika tidak ada, kan masih ada substitusinya. Nggak ada McD, masih ada ayam geprek buatan siapa gitu kan, buatan pedagang lokal. Jadi ada penggantinya. Kalau nggak ada pengganti ya pakai aja dulu gitu. Ini bukan hubungan sama munafik, tapi strategi gitu kan. Nah, jadi kita tuh bukan berboikot, berfatwa buta, enggak. Bukan itu yang dimaksud MUI, bukan. MUI itu kalau Anda lihat kerangkanya ya, kenapa MUI itu keluarkan fatwa? Karena MUI itu tahu bahwa Israel ini kuat. Dengan kekuatan itulah dia bisa membantai, menzolimi warga sipil Palestina, wanita, anak-anak, dan orang tua gitu. Makanya kekuatan itu harus direduksi dengan cara apa? Dengan cara boikot. Dan selain juga cara mereduksi kekuatan Israel juga adalah bentuk dukungan, sikap kalau kita tidak setuju atas kekuatan Israel. Nah, sementara itu mereka terus aja mengeluarkan propaganda bahwa yang salah itu adalah Palestina, yang salah itu adalah Hamas, yang salah adalah mereka. Padahal yang salah itu adalah orang Israel sendiri, Zionis sendiri gitu. Jadi itu terjadi propaganda di media. Kalau kita tidak pakai media itu, artinya mereka yang menguasai, pesan mereka tersampaikan seluruh dunia. Sedangkan kita perang opini aja ya, itu orang masih banyak yang percaya kepada penjajah Israel ini. Apalagi kalau kita tuh tidak di situ sama sekali gitu loh. Jadi Anda harus paham logika, Luis, paham strategi. Ini bukan masalah boikot buta, dukungan buta, tapi dukungan yang berdasarkan strategi. Karena kita menghadapi perang terhadap para penjahat kemanusiaan, guys. Itu yang kita hadapi sekarang, dan itu harus pakai strategi gitu. Jadi nggak asal-asal boikot. Makanya harus ngerti konteksnya. Kenapa MUI dan kenapa kita tuh mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan inisiatif untuk melakukan boikot gitu. Karena untuk melemahkan kekuatan Zionis dan untuk menunjukkan dukungan kita kepada saudara-saudara kita sesama manusia ya. Kalau Anda tidak anggap sama agama, menerima sama manusia, bahwa mereka tuh tidak sendirian, ada yang mendukung mereka dan ada yang kita tunjukkan ketidaksimpatian kepada Zionis karena mereka telah melakukan pembantaian dan genosida, guys. Coba menurut Barayu bagaimana? Odol atau strategi banyak yang lain. Ya, di situ kayak nama mengatakan bagaimana suruh memboikot semuanya, cuy. Diboikot. Tapi itu tadi kan Guru Gembul bertanya wacana lain. Jadi masuk Guru Gembul itu adalah mewacanakan, dia tuh pengen memancing kecerdasan kita. Jadi dia tuh pengen ngetes kita, guys. Kalian ini boikot itu adalah strategi atau boikot buta, sentimen belaka gitu, sentimen belaka. Kalau sentimen belaka, maka kalian juga akan boikot itu WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube. Tapi kalau tidak sentimen belaka, alias pakai akal strategi, kalian tidak akan melakukan itu. Kalian hanya akan memboikot produk-produk yang tidak ada digunakan dalam peperangan propaganda ini, guys. Nah, jadi Luis ini nggak paham itu dia. Dia kan nggak ngerti dia apa itu boikot buta, apa itu testing the water gitu. Jadi Guru Gembul itu sedang mengetes gitu. Makanya dikatakan bahwa silakan komentar. Menurut Anda gimana gitu kan. Jadi Guru Gembul itu memberikan kita ruang untuk berpikir. Nah, kebetulan kita berpikir, nggak kayak Luis yang nggak berpikir ya. Sehingga dia nggak ngerti tentang strategi, nggak ngerti tentang kenapa kita melakukan boikot dan untuk apa boikot itu, tujuannya apa, dia nggak paham, guys. jawaban telak dari Guru Gembul oke juga tuh. Dibilang kalau boikot ya masa. Jadi Guru Gembul tuh bukan memberikan jawaban, tapi dia tuh menanya balik. Ya. Maksudnya nih, kalian nih boikot yang bagaimana? Kita nih boikot yang bagaimana? Makanya dikasih kesempatan untuk silakan komentar, kasih pendapat Anda. Itu dia bukan ngasih jawaban. Dia memancing kita nih, mengetes kita nih apa kita tuh adalah punya strategi apa tidak, apakah asal boikot apa tidak gitu. Jadi sesuatu tuh harus ada strateginya gitu. Jadi nggak asalan aja seperti yang Luis kira gitu kan. Nanggung-nanggung odol yang diboikot, sabun diboikot, barang-barang diboikot. Padahal WhatsApp tuh loh, WhatsApp, Facebook, Instagram itu siapa yang punya? Siapa yang punya 3 barang ini? Yang punya adalah Mark
Mark itu adalah orang Yahudi, yang mana dia orang yang kaya banget. Dia yang punya 3 aplikasi ini. Bahkan lebih konyol dan lucunya lagi, ternyata pengumuman pemboikotan. Ini sama dengan gini. Belanda kan lebih kaya Indonesia karena dia merampok harta kita. Nah, dia menggunakan senjatanya untuk memerangi pejuang Indonesia. Nah, apa salah kita pakai senjata Belanda itu untuk kita pakai perang balik ke dia? Ya nggak salah. Yang ada itu, bahkan kita pakai juga senjata kita. Kalau kita punya ya senjata sendiri, ya kita bahkan kita kombinasikan tuh. Ada yang pakai bambu runcing, ada yang pakai pedang, pakai parang, pakai tombak. Dicampur itu. Senjata mereka dipakai juga, punya kita dipakai juga. Biar berimbang. Kok tidak imbang? Masa kita pakai tombak saja, pakai parang saja, pakai pedang, mereka pakai pistol, pakai sniper, pakai bom. Yang benar aja. Masa mereka memakai WhatsApp, Instagram, YouTube dan segala macam untuk propaganda, kita malah pakai namanya itu walkie talkie atau pakai surat kaleng, kan nggak masuk akal, guys. Kita sekarang sedang perang propaganda, makanya gunakan apa yang bisa kita gunakan, yang terbaik, the best. Kebetulan mereka yang buat, ya sudah kita pakai. Sama kayak kalau bisa deh pejuang itu merebut tank paling canggih dari Belanda, ya kita pakai. Itu malah harus dilakukan malah untuk mengimbangi tank mereka yang canggih itu. Jadi canggih dilawan canggih, jangan canggih dilawan bambu runcing. Kalau nggak ada ya pakai bambu runcing dulu gitu loh. Jadi Louis tuh nggak ngerti tentang strategi gitu ya, nggak ngerti, guys. Yang dia kira kita tuh boikot asal, enggak. Umat Islam itu cerdas. Kita nggak asal boikot, kita boikot memakai logika, pakai akal sehat, nggak asal-asal aja seperti yang Anda tuduhkan gitu kan. Barang-barang Yahudi itu diumumkan melalui Instagram. Ini benar-benar konyol lah. Instagram itu loh punyanya orang ya. Nah, satu lagi gunanya ya. Ketika itu diumumkan di Instagram, diumumkan di manapun itu, nah, pihak mereka akan melihat, oh, mereka ternyata mereka melakukan aksi nih. Lalu mereka tentu akan tahu, oh, mereka begini pasti karena kita, pasti karena tentara Zionis melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Nah, jadi mereka tuh minimal setelah baca itu, tahu itu mereka mikir, berarti mereka ini dia nggak diam saja ya ketika mereka tuh dibantai. Ada loh orang-orang yang menunjukkan dukungannya dan mengutuk kebiadaban itu. Nah, mereka membaca. Nah, tinggal apakah mereka punya hati, punya otak, punya pikiran untuk merespon itu. Kalau mereka tetap melakukannya, artinya mereka nggak punya otak, guys. Mereka nggak punya hati, nggak punya perasaan. Tapi kalau mereka punya hati, ketika mereka baca itu, kan Instagram punya mereka. Mereka baca itu, aduh, ternyata yang kita lakukan ini selama ini banyak yang protes, banyak yang tidak setuju. Nah, tapi faktanya itu adalah semacam pesan kepada mereka juga. Coba kalau Anda bikin itu, pesan itu di surat kaleng, apa mereka baca? Enggak, mereka nggak tahu bahkan kita melakukan boikot. Sehingga mereka pikir, orang banyak diam kok, nggak ada yang peduli sama Palestina. Tapi ketika mereka baca di Instagram mereka, oh, ternyata banyak yang peduli nih. Nah, itu namanya strategi, dan itu yang Luis tidak paham, guys. Yahudi suruh boikot barang-barang Yahudi, tapi kenapa Instagramnya sendiri kok dipakai, digunakan, dan tidak diboikot? Nah, ini kan namanya munafikun. Munafik. Berarti dia nggak ngerti dia, ya. Bedakan antara munafikun dengan berstrategi, ya. Kecuali Anda boikot buta. Justru kalau kita tidak pakai strategi, artinya kita boikot buta. Jadi ketika seorang menggunakan strategi, itu nggak bisa dikatakan munafik. Contoh, tadi lagi saya ulang lagi ya. Pejuang Indonesia merebut tank-tanknya Belanda, pesawat-pesawat Belanda, senjata bomnya Belanda, lalu mereka gunakan untuk menyerang balik Belanda. Apakah itu munafik? Ya, sementara mereka boikot produknya, enggak munafik. Itu namanya cerdas, itu namanya strategi. Anda yang nggak paham gitu kan? Anda kira kami itu, mereka pejuang itu boikot buta? Enggak, kita boikot dengan strategi yang berdasarkan pada akal, pikiran, dan kecerdasan, guys, dan intelektualnya kan. Anda munafik karena Anda suruh memboikot barang-barang tapi dipakai barangnya. Apa ini ya? Orang begini ya. Aduh, tapi saya ada jawaban.
Kenapa mereka ini tidak memboikot YouTube? YouTube itu kan Amerika ya. Nah, saya punya itu nih. Ini dia. Ini kan silver play button-nya. Iya kayaknya ya, bener ya, nggak salah ya. Nah, ini kan dikirim langsung dari Amerika. Teman-teman YouTuber semua tahu bahwa barang ini dikirim bukan dari Indonesia, cuy. Ini dikirim langsung dari sono, dari Amerika. Nah, Amerika itu mendukung Israel. Kenapa Anda tidak boikot YouTube? Kenapa? Jawabannya sederhana. Satu hal yang bisa kita tahu. Ada duitnya. Duitnya banyak, cuy. Ini tuduhan tak berdasar ya. Contoh ke saya. Saya nge-YouTube sejak tahun 2013. Sampai sekarang belum dimonet. Apakah saya dapat duit di YouTube? Belum ada spesial pun. Tapi saya tidak peduli. Ini media saya menyampaikan kebenaran. Bahkan sejak ada tahu dulu sih tahu nggak? Kayak Facebook, WhatsApp, ada duitnya nggak? Nggak ada duitnya. Ketika kita share di WhatsApp, di Facebook, mana duitnya? Nggak ada. Jadi kalau lihat tuh jangan tanya YouTube. Lihat itu orang yang pakai Instagram, Facebook, apa ada duitnya? Enggak. Jadi guys ya, lu sih nggak paham bahwa nggak semua tuh melulu tentang duit. Enggak. Perkara memang ada, it's okay, it's fine, dan nggak salah. Cuman jangan judge itu semuanya karena duit. No. Orang semuanya tuh nggak berbasis duit semuanya. Ada yang namanya tuh adalah ideologi, ada namanya itu adalah perasaan, empati, simpati kepada tragedi kemanusiaan gitu. Jadi nggak melulu soal duit, enggak. Bahkan jujur ya, logikanya kalau ini adalah YouTube ini milik mereka, kalau mereka nggak suka kan mereka bisa ban. Malah rugi tuh YouTuber atau Instagram mabel ya influencer Instagram yang posting tentang Palestina, dukung Palestina. Ya dia dong. Kalau mereka nggak suka nih, mereka lihat nih, aduh, ini kan punya saya ini. Saya dukung Israel. Nah, ini orang ini yang pakai YouTube ini, yang pakai Instagram ini mendukung Palestina. Nggak sesuai dengan saya nih, saya nggak suka. Lalu di-ban sama mereka. Nah, mereka yang punya gimana? Justru berisiko untuk merugikan YouTuber yang mendukung Palestina gitu loh. Ini aja Louis nggak paham logika guys. Justru menguntungkan siapa? Orang-orang yang kayak Louis, yang dukung Israel. Karena pemiliknya suka Israel, mendukung Israel. Artinya yang diuntungkan siapa? Orang-orang kayak Louis sekali lagi. Jadi orang-orang yang dukung Israel, yang tidak dukung Palestina, itu adalah orang-orang yang diuntungkan karena pemilik media-media adalah orang-orang yang mendukung Israel. Satu frekuensi, guys. Jadi kita ini justru dirugikan harusnya pakai logika. Masa sih nggak paham? Jadi duit itu di pihak dia harusnya. Karena sama-sama mendukung, mereka suka dong. Mungkin mereka membuat algoritma, karena mereka kan perang propaganda nih. Mereka akan menaikkan view mereka support itu propaganda yang mendukung Israel karena mereka pemiliknya mereka mendukung Israel. Itu logika sederhana. Artinya orang-orang kayak Lewis ini yang mendukung Israel itu akan mereka naikkan, mereka akan angkat. Nah gitu logikanya guys ya, paham ya. Jadi Lewis ini nggak ngerti mana yang untung siapa yang rugi, dia nggak ngerti guys. Asal apa aja gitu kan. Orang mikir dulu sebelum ngomong Lewis, petakan dulu, analisis, kumpulkan data lengkap, jangan sepotong-sepotong gitu, ya kan? Ini Louis ini dia pikirnya kurang jauh jelajahnya guys, ya kan? Dia selalu sempit dangkal pikirannya gitu kan? Deddy Kobuser aja nggak berani boikot, Guru Gembul aja nggak berani boikot, siapa lagi? Ustadz Abdul Somad nggak berani boikot, siapa lagi? Semua Ustadz. Ini bukan masalah berani atau enggak, tapi strategi ya, strategi. Justru ketika kita ngomong tentang hal yang menyerang Israel, itu membahayakan kita. Jadi ketika Deddy Kobuser itu menayangkan sesuatu yang menentang Israel, merugikan Israel, itu dia berpeluang untuk tidak disukai oleh pemilik media ini, gitu loh. Jadi kalau Deddy Kobuser itu takut, ya, kalau Deddy Kobuser itu takut, kita takut. Kita tidak akan menayangkan konten-konten, kita tidak akan bahas hal-hal yang menyerang Israel, hal-hal yang Israel tidak akan bahas. Justru kita takut lah, kita nggak takut nih mau di-ban, mau diapa, kayak lantas lah situ gitu kan. Yang penting kita tetap menunjukkan dukungan dan terhadap kemanusiaan dan kita ngutuk aksi keras Israel itu guys. Nah gitu logikanya Louis. Jadi ada tuh
mikir lah, jangan pendek pikiran tuh, jauh mikir tuh gitu kan. Nggak berani boikot. Termasuk itu semuanya. Donditan lah, Kainama lah. Kainama berani boikot, tapi aneh kan. Padahal itu sumber uangnya mereka. Saya berani taruhan. Ini Dedi berani nggak ini boikot nih produk-produk ini? Nggak akan berani. Mau dapat duit dari mana cuy? Tiket Luis saja dia udah super play button, berarti duitnya udah banyak di YouTube kan. Saya aja belum ada apa-apa guys ya, monetnya belum. Bahkan saya lebih lama dari Luis harusnya nih. Saya tahun 2013, saya nggak tahu Luis ini YouTube sejak kapan. Nah, tapi saya kan konsisten. Bahkan saya tuh ya banyak saya bahas, ya segala hal saya bahas, politik, ekonomi, bisnis, pemberdayaan agama, vlog harian, banyak guys. Jadi satu banyak yang pengen saya bagikan. Edukasi, karena channel saya edukasi. Luis hanya bahas tentang kristologi. Coba. Saya lebih lama dari dia, tapi saya bahkan belum dimonet. Channel saya, surga saya lebih sedikit, pan saya lebih lama, lebih senior daripada dia. Tapi kenapa saya yang lebih semangat untuk menyampaikan edukasi? Karena uang itu nomor 2 guys, nomor kesekian. Yang penting adalah kita tuh menyampaikan edukasi, berdakwah istilahnya gitu kan. Jadi orang tuh teredukasi dengan baik, tidak asal menerima suatu percaya begitu saja, tapi menganalisis dan membandingkan. Itu tujuan kita membuat media itu guys. Jadi nggak melulu semua soal duit enggak. Kalau Anda mungkin masuk akal ketika ada yang nuduh nih, oh Luis ini cuma dari duit, masuk akal. Buktinya apa? Itu silver button udah dia pegang, pasti duitnya lebih banyak. Itu orang masih bilang, masuk akal bilang, oh Luis ini cari duit. Tapi kalau kayak kita, itu mana? Saya silver buttonnya belum punya, dimonet aja belum. Dari komposer oke lah, dia udah ada mungkin gold button. Tapi kan dia itu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh pemilik media yang mendukung Israel ini gitu loh. Karena dia menyerang Israel dan mendukung Palestina. Jadi justru yang enak tuh orang-orang kayak Luis ini. Tidak ada bertentangan dengan pemilik media ini, yaitu orang-orang yang mendukung Israel, dan dia punya pula silver button gitu. Jadi dia tuh seperti menampar air, memercik muka sendiri. Jadi itu harusnya ngaca. Siapa yang diuntungkan? Justru kita tuh harusnya di posisi dirugikan, tapi kita tidak peduli. Dia justru diuntungkan. Sebagian banyak Anda bahas tentang pendukungan kepada Israel, Anda kan sendiri mendukung, karena tujuan mereka ini kan propaganda untuk mendukung Israel guys. Itu poinnya. Orang penghasilan terbanyaknya dia sekarang YouTube. Mau dapat duit dari mana? Nggak ada. Makanya. Jadi dia terkesan meremehkan Deddy Corbuzier ya. Duit itu banyak di tempat lain guys. Deddy Corbuzier tuh ya, dia tuh diundang TV. Nggak ada YouTube, TV ada. Siapa coba yang nggak mau undang Deddy? Banyak mau undang Deddy itu. Jangan salah Anda Luis. Kalau undang Anda mungkin belum ada ya yang mau undang Anda atau saya. Deddy Corbuzier tuh gampang dia cari duit guys. Gak mesti dari YouTube juga. Dia bisa buka bisnis, ya kan? Bisa, uangnya banyak, modalnya banyak. Kecuali kalau saya mungkin susah, nggak ada modal gitu kan. Jadi sekali lagi ya, jangan remehkan Deddy Corbuzier atau orang-orang yang seperti itu. Dia punya modal, dia punya popularitas. Bahkan YouTube yang butuh dia. Jadi media YouTube, Anda tahu ya, media-media kayak YouTube, Instagram itu butuh orang-orang kayak Deddy Corbuzier, butuh orang-orang terkenal, butuh influencer. Karena mereka tuh cari untung dari situ. Jadi hubungan antara Deddy Corbuzier dengan YouTube itu adalah hubungan simbolis mutualisme, saling membutuhkan. YouTube butuh Deddy Corbuzier butuh YouTube. Bahkan YouTube butuh saya. Saya juga butuh YouTube untuk media saya menyampaikan edukasi. YouTube butuh saya untuk agar ada yang mengisi konten-konten di media dia. Jadi hubungan antara YouTuber dengan media itu adalah, pemilik YouTube itu adalah, atau lain itu adalah hubungan saling membutuhkan, saling menguntungkan. Jangan bilang yang diuntungkan itu hanya Deddy saja. No. YouTube juga diuntungkan, Instagram juga diuntungkan. Coba kalau Deddy keluar, berkurang itu yang view-nya YouTube. Berkurang, ada baikkan ya, coba Deddy Corbuzier pindah ke TikTok. Saingan YouTube. TikTok yang rame. YouTube berkurang penontonnya. Karena penonton Deddy Corbuzier lari semuanya ke TikTok. Gitu logikanya guys. Jadi
sama-sama untung, bukan hanya menguntungkan Om Deddy gitu loh. Ini nulisnya dia nggak ngerti tentang bisnis nih guys. Bagaimana hubungan bisnis antara media dengan yang apa namanya content creator, nggak ngerti gitu ya guys ya kan. Stop lah, bikin-bikin diri mau boikot ini, boikot itu. Nanti kalian yang diboikot, jadi apa? Mau makan apa kalian? Nggak ada duit. Seakan-akan bagi dia kerjaan tuh hanya content creator aja guys. No, ya banyak kerjaan. Umat Islam tuh nggak pernah takut kehilangan rezeki, nggak pernah. Ya. Contoh dulu deh, gampangnya. Ketika saya ulang lagi ya, kayak dulu tuh saya kasih contoh nih. Ketika Belanda menjadi Indonesia, itu apa pejuang takut melawan Belanda? Nanti mending mereka tuh kayak cukong-cukong Belanda deh, orang-orang yang jadi menir Belanda gitu. Berpihak pada Belanda deh biar aman, biar dikasih Belanda duit, dikasih gaji, dicukong. Enggak, mereka nggak takut, bahkan nyawa pun mereka kasih, mereka relakan, mereka tak melawan Belanda. Nah sama seperti ini nggak ada hubungan dengan duit, sekali lagi ya, nggak ada hubungannya. Ini masalah prinsip, masalah perjuangan, ideologi, keberpihakan, kemanusiaan, bukan masalah duit. Jadi janganlah ngomong semua itu tentang duit. No, nggak semuanya melulu tentang duit. Nah makanya saya katakan Luis ini apa dia nggak punya hati, perasaan, logika. Kok semuanya dilihat dengan duit gitu ya? Oh kalau ini takut nanti nggak dapat duit. Sedangkal itukah pikiran Anda, Luis? Anda tuh berpikir lebih jauh, lebih dalam gitu. Kaji lebih dalam, bukan asal lihat yang dangkal gitu loh, ya kan? Nah, jadi nggak usah boikot. Mari kita dengar ya komentarnya dari Dedi. Dia nggak berani boikot sih. Dan nggak nolong juga Anda boikot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks? Anda boikot apa? Gue mau nanya produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD. Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boikot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih, Mike. Tara, Jadi Dedi ini nggak ngerti juga dia. Jadi gini loh, jangan mentang-mentang, ini kritik saya buat Om Dedi ya. Tapi dia boleh sah-sah berpendapat ya. Tapi nggak mesti orang itu setenar apapun dia, meskipun dia klaim sebagai Islam people tuh nggak punya khilaf guys, nggak punya salah, nggak mungkin juga. Nah, jadi beliau itu sebagai manusia tentu punya kesalahan. Dia lupa ya bahwa ini adalah bagian dari strategi. Kalau Anda tidak pakai Mac itu, kalau nggak ada substitusinya, artinya Anda akan dilahap sama mereka karena kita mainnya sekarang perang propaganda. Mereka pakai Mac bagus, mengeluarkan propagandanya. Oh, Hamas teroris, Palestina teroris. Lalu kita pakai apa? Pakai daun. Mereka Belanda tuh enak-enakan menyerang kita pakai senjata. Api pakai tank. Kita pakai apa? Pakai bom runcing. Ya kalau kita nggak punya senjatanya, kalau kita punya senjata kita lawan dengan yang seimbang, bahkan bisa lebih lagi ya. Jadi Om Deddy ya itu mungkin ya bukan dia apa, mungkin dia tuh harus belajar lebih jauh lagi tentang strategi. Kita bukan hanya ngomong tentang boikot buta, pasal boikot, tapi pakai strategi. Bagaimana caranya untuk melemahkan Zionis? Kalau mereka tambah kuat, ngapain kita pakai strategi itu? Nah, boikot itu lihat apakah ini betul-betul akan melemahkan Israel? Ini bukan hanya sekedar butuh-butuhan saja, tapi bagaimana untuk melemahkan Israel sehingga mereka nggak punya lagi kekuatan untuk melakukan genosida, guys. Itu poinnya. Kobuser nggak berani boikot cuy. Ini orang yang satu tadi itu siapa ya? Aku nggak kenal sih. Tapi dia itu ya seperti itulah. Dia sebenarnya mau boikot juga barang-barang itu. Cuman dibilang kan jangan pakai mic ini lah. Mic juga kan penemunya siapa? Terus itu juga produk dari mana? Jadi konsisten dong. Saya sih sebenarnya senang ya kalian boikot produk-produk itu. Tapi konsisten. Semuanya harus boikot supaya kalian semua. Maksudnya konsisten boikot buta gitu. No. Kami umat yang cerdas, Luis ya. Jadi nggak seperti Anda yang asal boikot. Boikot aja. No, boikot pun perlu strategi gitu kan. Bagaimana melemahkan Israel sebagai kekuatan agar mereka lagi bisa berlaku semena-mena melanggar hak asasi manusia di Palestina, guys. Ini jatuh miskin.
Ya seperti itu kira-kira. Makanya kalau nggak konsisten, nggak berani konsisten, nah soal boikot memboikot, nggak usah sok-sokan memboikot. Ini kita lihat ya, ada kejadian menarik. Kita akan lihat. Ya ini kejadian menarik yang mana ada KFC. Kalau kita lihat sini, ada KFC di Arab. Ini orang-orang Islam semua ngantri KFC. Ngantri KFC loh mereka. Nah, terus kalau diboikot makanan apa kalian? Ya toh? Begitu sih sebenarnya. Kan saya katakan, kalau ada penggantinya kita boikot. Kalau pengganti gimana? Indonesia apakah hanya KFC? No, ada yang geprek. Ada, jadi untungnya ya, Luisnya harus paham strategi ya. Saya jadi strategi Luis ya. Untungnya bukan hanya melemahkan kota Israel, sehingga mereka tuh berkurang kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang berbau kejahatan kemanusiaan. Tapi juga menguntungkan pengusaha lokal, menguntungkan abang-abang yang jualan makanan lokal, ya, menguntungkan keluarga-keluarga Indonesia yang jualan. Coba, itu banyak untungnya gitu. Jadi Luisnya harus belajar strategi. Ya, dia harus ngerti strategi itu adalah bagaimana supaya musuh lemah dan kita makin kuat. Dan tujuannya agar musuh itu nggak bisa semena-mena lagi, gitu guys. Jadi harus dipertimbangkan semuanya. Jadi nggak asal boikot buta gitu kan. Ya, jadi ya menurut saya sih kalau nggak bisa konsisten, nggak usah asal mangap nih. Daripada keluarkan statement malu sendiri. Suatu hari teman saya, dia mengatakan bahwa dia tidak suka yang namanya Pizza Hut. Dia nggak suka, pokoknya saya tidak suka Pizza Hut makanan apa kata. Ternyata begini setelah bertemu, setelah waktu itu kami selesai pelayanan, ada jemaat minta kita ketemu untuk mereka mau traktir makan pizza. Karena teman saya udah terlanjur bilang tidak suka pizza, alhasil waktu itu kami makan pizza itu. Tapi teman saya mau gengsi lah mau makan pizza itu karena udah terlanjur katanya tidak suka pizza, padahal dia pengen pizza. Cuman basa-basinya aja bilang nggak suka pizza. Kayak nama nggak usah basa-basi lah. Blokir kamu punya WhatsApp, blokir kamu punya Instagram, blok. Disamakan sama itu nggak ada hubungan dengan perang propaganda, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungan dengan perang ya. Itu hanya masalah selera ya. Ketika dia bilang nggak suka sama Pizza Hut, ya itu selera dia. Mungkin dia suka sama KFC atau mungkin dia suka sama yang Burger King atau Wendy's segala macam gitu. Jadi guys itu nggak ada hubungannya ya, nggak ada hubungannya. Nah kalau memang dia punya, misal anggaplah dia Pizza Hut itu adalah melakukan kejahatan terhadap saudaranya. Misalnya dia punya temannya dipecat sama, anggaplah temannya kerja di Pizza Hut, lalu temannya itu nggak salah, dipecat oleh orang Pizza Hut, lalu dia nggak suka, lalu kalau memang dia konsisten ya, dan dia tuh memang ada substitusinya ya, ketika dia ingat nih, nih Pizza Hut nih mecat temanku nih, nggak adil nih, aku tunjukkan dukungan temanku. Kalau dia begitu, dia akan menerima ganjarannya yaitu adanya boikot. Nah, lalu dia dengan konsisten ya, dia nggak mau makan itu Pizza Hut. Kebetulan dia masih bisa makan ayam gepreknya Fulan, bisa makan ayam panggangnya siapa gitu, ini nggak masalah guys gitu. Ya, jadi dan dia pun di situ kan nggak ada masalah gitu kan. Itu hanya masalah gengsi. Nah, boykot ini bukan masalah gengsi, ini masalah kedukungan. Ya, jadi jangan samakan antara gengsi dengan ideologi. Enggak, ideologi kita bukan berdasarkan pada gengsi, tapi bentuk nyata dukungan dan strategi guys. Gengsi itu nggak ada hubungan sama strategi, nggak. Ada gengsi ya gengsi aja, nggak ada pakai strategi gitu kan. Ada gengsi ya gengsi aja, nggak ada hubungan sama ideologi gitu loh. Nah itu poinnya guys. Blokir kamu punya YouTube. Bilang Deddy Kobuser tuh blokir dia punya YouTube itu. Kalau ikut kamu, tapi kan kalau itu terjadi, yang menang siapa? Mereka. Propaganda mereka sampai. Karena kita suka nggak suka, mau nggak mau, platform kayak YouTube, WhatsApp segala macam itu, mereka yang pegang kendali, mereka yang sampai pesannya seluruh dunia.
belum ada penggantinya. Pada penggantinya kita akan beralih. Kita akan mencari media mana yang paling banyak jangkauannya gitu. Itu namanya strategi, Luis. Ya. Jadi kita ya harus ngajarkan Luis strategi kayak ini. Jadi dia tuh mungkin kalau dia jadi kita, dia cuma boikot aja tuh. Ya kan? Boikot aja dia. Karena dia nggak paham strategi kita. Dia nggak paham strategi. Kalau kita paham strategi. Jadi kita beda sama dia, guys. Ya, dia nggak berani. Pasti dia nggak berani. Jadi selagi gue berani ya, karena resikonya juga besar. Ketika kita menyuarakan tentang Palestina dan kita dianggap menyampaikan sentimen tentang Israel, kita berpeluang untuk tidak disukai oleh pemilik media ini, yang bahkan kemudian dilakukan tidak adil gitu ya. Nah itu poinnya. Oke, itu saja mungkin dari saya, Luis Prasetyo sini. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.